Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang open rekrutmen PT Kereta Api terbaru tahun 2022. Untuk pertama-tama teman-teman bisa masuk ke website PT Rekrutmen Kereta Api, yaitu di rekrutmen.ki.id. Pertama masuk ke rekrutmen.ki.id, dan disitu akan tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik tanda garis 3, kemudian klik di menu lowongan. Sebentar, nah ini sudah muncul yaitu yang terbaru, yaitu rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan S1 tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini tanggal rekrutmennya dimulai dari tanggal 1 Agustus dan berakhir pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Ini kita bisa klik more. Nah, di sini muncul tambah kami itu rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan S1 tahun 2022 PT Kereta Api Indonesia Persero. Di sini kriteria namanya yaitu yang pertama warga negara Indonesia atau WNI, jenis kelaminnya yaitu pria, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah atau SKL yaitu surat keterangan lulus. Untuk SLTA, SMK, MA, SMK atau MAK, syaratnya yaitu dengan nilai ujian nasional atau UAN rata-rata minimalnya 7,0, dan juga nilai akhir sekolah rata-ratanya 7,0 juga bagi lulusan untuk teman-teman yang baru lulus tahun 2020. Selanjutnya untuk D3 yaitu dengan syarat IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusannya atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal itu harus minimal B dan harus dari ban PT. Yang selanjutnya untuk formasi D4 atau S1 yaitu harus dengan syarat IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan untuk program studi dari teman-teman tersebut harus pada saat tanggal kelulusan itu harus A dari bahan PT juga. Untuk usia syaratnya per 1 Agustus 2022 untuk tingkat SMLTA itu rendah-rendahnya 18 tahun, jadi minimal harus 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk D3 sendiri yaitu rendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya atau maksimalnya 27 tahun. Untuk masih D4 dan S1 sendiri itu rendah-rendahnya 21 tahun dan juga maksimal 30 tahun. Untuk tinggi badan minimal 160 cm dan juga berat badannya harus ideal, berkelakuan baik, tidak bertato dan bertindik. Ini teman-teman tidak boleh bertato maupun tindik, juga tidak pernah menggunakan atau terlibat penggunaan narkoba dan psikotropika, tidak pernah dihukum atau penjara berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya, diberhentikan karena hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat. Yang ke-12 yaitu tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan di PT Kereta Api Indonesia. Yang ke-13 bersedia mengikuti seleksi rekrutmen ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang ke-14 yaitu lulus dalam seleksi pekerja baru yang diselenggarakan oleh rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2022. Untuk ketentuan khusus pelamarnya ada 7, seperti penempatan prioritasnya ada di Sumatera bagian selatan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah PT Kereta Api Indonesia, bersedia ditempatkan informasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Penetapan informasi pekerjaan berdasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing pelamar dan perusahaan. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja.
Ini penting bagi pelamar yang menggunakan keterangan lulus SKL. Apabila dinyatakan lulus sampai seleksi, wajib membawa dokumen ijazah asli saat menandatangani perjanjian dinas. Yang ketujuh, bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Ini persyaratan umumnya, yaitu yang harus disiapin buat teman-teman hari itu pas foto terbaru. Yang kedua itu ijazah atau SKL tadi. Untuk SLTA D3 atau D4 dan S1 harus asli. Untuk yang legalisir harus datang fotokopi yang legalisir. Khusus bagi pelamar dengan tingkat pendidikan D3 D4 wajib melampirkan ijazah SLTA-nya. Yang keempat, transkrip D3 D4 atau S1 atau nilai ujian akhir sekolah harus asli atau fotokopi dan harus dilegalisir. Yang kelima, harus ada KTP atau kartu tanda penduduk, dan juga surat keterangan kependudukan bagi yang masih berlaku. Yang keenam, akreditasi jurusan studi khusus untuk yang 3 dan 4 dan S1 berdasarkan lulusan, memiliki sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dan bakal memberikan bahasa terakreditasi. Yang pertama, untuk tingkat D3 dengan skor minimal yaitu TOEFL ITB 400, TOEFL PBT 32, TOEIC 345, IELTS 4,5. Juga untuk tingkat D4 dan S1 minimal TOEFL ITB nya itu 500, TOEFL PBT nya 61, TOEIC nya 500 dan IELTS 4,5. Tahapan seleksinya ada 5, yaitu seleksi administrasi, seleksi kesehatan awal, seleksi psikologi, seleksi wawancara, juga seleksi kesehatan akhir. Teman-teman harus mendaftar di tanggal sesuai yang berlaku tadi, dari tanggal 1 Agustus sampai 3 Agustus sampai ketinggalan. Lokasi seleksinya ada di Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, Daop 9 Jember, Divre 1 Sumatera Utara, Divre 2 Sumatera Barat, Divre 3 Palembang, Divre 4 Tanjung Karang. Untuk informasinya bisa lihat di bawah ini, itu SLTA atau untuk operasional dengan sarana syaratnya pria. SLTA jurusannya SMA IPA, untuk SMK teknik mesin otomotif, ketenaga listrikan, elektronika, mekatronika dan bangunan. Syarat dokumennya itu identitas KTP, ijazah, SLTA, dan juga transkrip ujian nasional untuk SLTA. Untuk D3 yaitu formasinya ada operasional dan pemeliharaan sarana prasarana. Syaratnya yaitu pria. D3 untuk jurusannya hampir sama dengan SMK, yaitu teknik elektronika, mekatronika, teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil, teknik listrik, dan juga kereta apian. Syaratnya itu akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, ijazah SMA, sertifikat TOEFL ITB atau TOEFL PBT ITB atau IELTS atau TOEIC D3 dan juga transkripnya D3. Untuk formasi D4, formasinya ada operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, syaratnya pria, lulusan dari 4 atau S1. Formasinya lulusannya itu dari teknik elektronika, mekatronika, teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil, teknik listrik, kereta apian. Syaratnya itu akreditasi S1, identitas KTP, ijazah S1, ijazah LTA, sertifikat TOEFL ITB atau TOEFL PBT IBT atau IELTS atau TOEIC D4 S1 dan transkrip nilai D4 S1. Teman-teman harus mendaftar nih sebelum tanggal 3 kan, karena ini akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2022. Selamat mendaftar dan semoga bisa diterima di PT Kereta Api Indonesia untuk tahun ini. Sekian dari saya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.